Tadi ibu-ibu semua sudah mengikuti penjelasan tentang apa itu stunting, terus penyebab stunting, terus yang satu dampak stunting. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana peran kita, peran keluarga untuk pencegahan dan penanganan agar tidak terjadi stunting. Baik, kita akan tutup dua kelompok, nanti 4 orang berarti dua-dua ya. Kelompok satu nanti akan membahas tentang pencegahan stunting, yang kedua nanti penanganan ketika menemukan kasus terjadinya anak stunting. Pak Hakim sama Bu Dewi, Bu Urfa sama Bu Devi ya. Kita kasih waktu berapa? 5 menit ya? 5 menit cukup. Untuk nomor 1 pencegahan stunting, yang kedua tentang penanganan stunting. Silakan diskusikan. Kita kasih waktu 5 menit. Ya, kira-kira menurut Bu itu apa untuk mencegah biar tidak terjadi stunting, dan kalau menemukan kasus ada anak stunting kira-kira kita harus melakukan apa? Saya lebih dijelaskan banyak sekali. Jawabannya ditulis ya Pak? Ya, ditulis di situ, nanti ditempelkan di depan, nanti perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Nanti nek salah jangan di ini ya Pak. Gak apa-apa ya. Sebisanya itu silakan didiskusikan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 hasilnya silakan untuk ditempelkan di depan. Juga kelompok 2 nanti perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 1? Bentar Pak, talinya copot. Oh iya. Pakai lakban ya. Sebelah sini. Ini nomor 2 Pak. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 1 silakan dijelaskan hasil diskusi kalian. Pak Hakim atau Bu Dewi untuk mewakili. Bu Dewi, baik, silakan Bu Dewi. Yang pertama memberikan isi di 1000 hari pertama kehidupan Pak. Terus ASI diberikan ASI saja sampai umur 6 bulan. Kemudian stimulasi rangsangan dilatih warna. Pokoknya di orang tuanya melatih anaknya supaya lebih cerdas dan pintar. Sudah. Udah kayaknya. Itu aja. Ya. Itu pencegahan ya, pencegahan biar tidak terjadi stunting. Selanjutnya, kalau kemudian kita menemukan ada kasus anak stunting, kira-kira penanganannya seperti apa? Silakan kelompok 2, hasilnya tadi disampaikan. Nggak boleh ngolok-ngolok Pak, karena kan tetangganya kalau lagi nongkrong di depan rumah, anaknya ibu kena stunting kan, jadi yang kasihan ya. Iya, anaknya jadi minder ya. Iya, punya anak jadi minder Pak. Nggak Terus boleh. nggak boleh ngolok-ngolok, karena kan juga kita nggak mau punya anak stunting Terus memastikan orang tersebut memeriksakan anaknya di layanan kesehatan Pak. Iya, sama Bu Bidan atau lapor ke Kasir Posyandu atau ke pendamping kayak Oh iya, betul ya, bisa seperti itu. Berarti sudah ada gambaran Bu ya? Sudah punya gambaran ketika biar tidak terjadi stunting atau ketika menemukan stunting kita harus melakukan seperti apa. Baik, intinya bahwa stunting itu ada di sekitar kita dan kita harus peduli ketika menemukan ada kasus stunting. Dan juga bahwa tanggung jawab stunting itu adalah tanggung jawab kita semua. Semua harus berperan aktif untuk mencegah stunting agar generasi penerus bangsa bisa menjadi lebih baik. Itu Bu ya?
Selanjutnya setelah tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mendiskusikan tentang pencegahan agar tidak terjadi stunting maupun penanganan ketika menemukan kasus stunting, kira-kira nanti ibu-ibu di rumah yang mau dilakukan, mau melakukan Kasih makanan yang bergizi, Pak. terus Tangan pakai sabun. Rajin posyandu, Pak. rajin posyandu, terus apalagi Lagi Pak Hafid. memberikan stimulasi, Pak. Memberikan stimulasi ya. Tapi kalau menemukan stunting harus apa, Bu? Harus lapor pendamping TK. Terus apalagi? Kader Terus siapa lagi? posyandu. Kader posyandu. Oke, baik. Apa namanya? Untuk rencana ibu, bapak, ya nanti setelah di rumah apa, silakan ditulis di kertas ini. Rencananya silakan ditulis Kelompok ya Pak? satu-satu. Kelompok dengan istri. Ya, yang penting Kerja kita, sama istri, Pak. ya nanti di rumah bersama dengan sekarang ditulis kira-kira ibu-ibu bapak mau melakukan apa nanti di rumah untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ada pulpen, Pak. Dan apa enggak? Oh, ini ada. Ayo, nanti ditulis. Tapi kan sudah duduk diskusikan, tinggal ditulis kertas ibu-ibu. Sudah? Ya. Boleh saya lihat? Punya Bu Dewi. Bu Evi sudah? Terus Bu Purba, Pak Hakim. Saya lihat dulu ya. Ya, bagus, jawabannya bagus. Dan monggo ini untuk dijalankan. Ini kita kembalikan lagi. Punya Bu Dewi, punya Bu Ulfa, punya Bu Evi dan Pak Hakim. Silakan catatan itu buat pegangan ibu-ibu, dibawa pulang dan di rumah dijalankan. Itu Bu ya. Ibu-ibu, bahwa ibu-ibu sebagai keluarga PKH kan menerima banyak sekali bantuan ya. Ada bantuan PKH, ada bantuan BPNJ dan sebagainya. Silakan bantuan-bantuan itu, bansos itu digunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi, untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga juga bisa digunakan untuk mendukung terjadinya stunting. Oke, bantuan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk pencegahan stunting. Kalau ibu-ibu nanti masih ada bingung terkait dengan kegiatan stunting dan pertama stunting, ibu-ibu bisa tanya sama pendamping PKH ya. Dan jika bisa dengan saya, nanti kalau pas kegiatan pertemuan kelompok aku bisa bertanya dengan saya. Nanti ibu nanti kemana, nanti akan kami kasih tahu dengan selanjutnya bahwa ibu-ibu dari awal sudah belajar tentang stunting, tentang penyebab stunting dan juga tentang dampak stunting dan pencegahan dan penanganan stunting. Bahwa stunting itu adalah apa ibu? Tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Itu Bu ya. Penyebab stunting bisa karena kurang gizi, bisa karena kurang imunisasi, bisa tidak pernah cuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan sabun, tidak BAB atau buang air besar di tempatnya atau di jamban yang sehat, kemudian tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak, dan juga apa? Salah satu dari komitmen peserta PKH tidak datang ke posyandu atau layanan kesehatan. Kemudian dampak stunting itu
pertumbuhan anak terhambat, daya tangkap anak kurang maksimal, kemudian prestasi anak jadi berkurang, tidak baik, terus anak cenderung pendek dibandingkan dengan teman seusianya, terus anak mudah terserang penyakit. Kalau dikelompokkan itu ada 3G ya, gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Selanjutnya dukungan yang bisa kita berikan untuk pencegahan dan penanganan pada stunting, salah satunya memperhatikan gizi anak terutama pada waktu 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian cuci tangan pakai air bersih yang mengalir dan juga pakai sabun. Kemudian buang air besar pada jamban yang sehat dan lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Selain itu pemberian stimulasi pada janin yang baru lahir sampai pada usia 6 tahun dan janin bayi sampai usia 6 tahun. Kemudian mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat, mencari informasi yang tepat. Jika terdapat anak stunting, keluarga dan masyarakat perlu melakukan beberapa hal, yaitu informasikan kepada SDN, KESON, berikan gizi dan nutrisi yang baik, berikan stimulasi pada anak, dan tidak melakukan pelabelan atau mengolok-olok anak. Itu ya? Iya, Pak. Paham Ibu? Paham. Tidak ada pertanyaan ya? Boten, Pak. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari bersama tentang stunting tadi bisa bermanfaat buat kita, buat ibu-ibu semua, sehingga kita bisa bersama-sama untuk pencegahan stunting dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat, pintar, cerdas, dan menjadi anak yang berprestasi. Amin Allahumma. Amin. Baik, dari saya cukup sekian. Semangat ibu. Semangat. Halo. Halo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.